Persahabatan di balik kegelapan. Season 3. Warisan Bayangan. Part 3. Permainan terakhir di sekolah. Bab 14. Pagi yang menipu. Hari-hari berjalan normal. Setelah kejadian itu, murid kembali ceria. Guru-guru tak mencurigai apapun. Seolah semua baik-baik saja. Namun, Raka tahu Bayangan masih mengintai. Suatu pagi, ketika ia sedang mengajar, bel sekolah berdentang 3 kali tanpa alasan. Semua murid berhenti menulis, lalu serentak menoleh ke pintu kelas. Di sana berdiri seorang anak perempuan berambut panjang, dengan wajah tersenyum pucat. "Pak, boleh aku ikut belajar juga?" katanya pelan. Saat Raka berkedip, anak itu menghilang. Tapi, semua murid masih menatap ke arah pintu. Seakan-akan mereka masih melihatnya. Bab 15. Sekolah terkunci. Sore itu, Raka berencana pulang lebih cepat. Tapi saat ia melangkah keluar, gerbang sekolah terkunci rapat. Seolah-olah dilas dari dalam. Matahari perlahan tenggelam, dan saat malam tiba, sekolah berubah bentuk lagi. Koridor panjang dipenuhi bayangan murid tanpa wajah. Ruang guru berubah jadi kamar kosong dengan ranjang berkarat. Lapangan sekolah dipenuhi boneka rusak yang menoleh bersamaan. Suara Sari menggema dari speaker sekolah, "Hari ini kita main permainan terakhir. Kalau kau kalah, semua murid jadi milikku." Bab 16. Murid Bayangan. Murid Raka kini berubah. Tubuh mereka masih ada, tapi wajah mereka kosong. Matanya hitam. Mereka berjalan seperti boneka, sambil memegang buku tulis penuh coretan sahabat selamanya. Raka berusaha mendekati Laras, tapi Laras berbisik lirih dengan suara yang bukan suaranya. "Pak, tolong, jangan biarkan aku tertinggal di sini." Tiba-tiba, bel sekolah kembali berbunyi keras. Semua murid Bayangan serentak menoleh ke arah Raka dan mulai mengejarnya. Bab 17. Dion dan pilihan di tengah pelarian. Raka terpojok di perpustakaan. Tiba-tiba Dion muncul lagi. Kali ini wajahnya lebih jelas. Tubuhnya makin nyata. "Rak, ini kesempatan terakhir. Kalau lo mau, gue bisa gantiin lo. Biar gue yang lawan Sari. Lo selamatin murid-murid." Raka terdiam. Air matanya jatuh. "Tapi kalau lo masuk lagi ke permainan dia, lo gak akan pernah bebas, Dion." Dion tersenyum tipis. "Udah, terlambat buat gue, tapi gak buat mereka." Bab 18. Permainan cermin Sari muncul di aula sekolah. Tubuhnya makin menyeramkan. Mata hitam, pekat, mulut sobek, hingga telinga. Ia mengeluarkan sebuah cermin besar, letak di tengah ruangan. "Ayo Raka, kalau kau bisa pecahkan bayanganmu sendiri di cermin ini, kau menang. Kalau tidak, semuanya jadi milikku." Di cermin itu, Raka melihat dirinya, tapi bukan dirinya yang biasa. Bayangan itu tersenyum jahat, memegang tangan Sari, seolah ia sudah menjadi sahabatnya sejak lama. Bab 19. Perlawanan terakhir. Raka memejamkan mata, mengingat masa kecilnya bersama Dion, tawa, permainan, luka, bahkan saat-saat mereka melawan rasa takut. Ia berbisik, "Dion, bantu gue sekali lagi." Bayangan Dion muncul di sampingnya. Lalu bersama-sama mereka menyerang cermin itu. Letakan menyebar, suara Sari menjerit, hingga kaca pecah berkeping-keping. Saat cermin hancur, murid-murid jatuh pingsan satu persatu. Sekolah kembali ke bentuk normal. Sari menatap Raka dengan penuh amarah. Tubuhnya perlahan memudar. "Tapi ingat, Raka, sahabat tak pernah benar-benar pergi." Lalu ia lenyap. Bab 20. Akhir atau awal. Pagi menjelang. Murid-murid bangun tanpa mengingat apa-apa. Laras tersenyum. Wajahnya kembali cerah. Guru-guru datang seolah tak terjadi apa-apa. Hanya Raka yang tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Di ruang guru, ia membuka laci mejanya dan menemukan bola merah kecil yang kembali utuh. Di permukaannya ada tulisan "Tamar. Sampai jumpa, sahabat." Raka menutup bola itu
dengan kain hitam, menatap keluar jendela. Dari kejauhan, ia melihat siluet Dion berdiri di bawah pohon besar. Melambai pelan, ia tersenyum getir, gue gak bakal berhenti jagain mereka, Dion. Walau bayangan itu balik lagi, gue siap. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini sampai akhir. Saya sangat menghargai dukungan dan perhatian yang kalian berikan. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe ya. Klik juga tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Bagi yang ingin berbagi pendapat atau pengalaman, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Saya selalu senang membaca dan membalas komentar dari kalian semua. Sampai jumpa di video berikutnya dengan konten yang tidak kalah menarik.